Baik, di video kali ini saya akan memberikan materi baru untuk mata kuliah teks mengining ya. Jadi hari ini kita bahas tentang kemiripan teks ya. Hari ini kita bahas tentang kemiripan teks. Jadi dalam pemrosesan data bentuk teks kita dapat menggunakan fitur text similarity ya, ukuran kemiripan yang digunakan untuk mencek ya sejauh mana kemiripan sebuah teks ya untuk mendukung model yang kita bangun gitu ya, terserah ataupun tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kita mau membandingkan nanti antara dokumen satu dan dokumen kedua teksnya itu seberapa mirip gitu ya. Nah, contoh text similarity. Nah, jadi banyak sudah memanfaatkan text similarity ini untuk beberapa kasus. Yang pertama adalah untuk search engine ya ataupun mesin pencarian. Dia sudah menerapkan juga beberapa mesin pencarian menggunakan text similarity. Jadi dalam mesin pencarian dapat digunakan text similarity untuk mengukur kemiripan antar hal yang ingin dicari dengan kata yang dimiliki. Ya, seperti itu pencarian ya. Lalu chatbot. Nah, ukuran kemiripannya digunakan untuk memilih jawaban bot yang tepat berdasarkan kemiripan pertanyaan atau pernyataan yang ditulis pengguna dengan database yang ada. Jadi nanti si chatbot itu akan melihat mana nih kata-kata yang paling mirip dengan pertanyaan yang sudah didata di dalam database. Maka nanti kalau sudah ada yang mirip, dia akan balas responnya gitu ya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan text similarity. Lalu ada short answer scoring, digunakan untuk menilai suatu jawaban isian singkat dalam suatu soal tes atau asesmen secara otomatis dengan melihat kemiripan antar jawaban pengerja soal dengan jawaban pada kunci jawaban. Jadi ini misalnya untuk mengoreksi soal esai ya. Jadi kita sudah bisa nanti buat sistem untuk mengoreksi esai, ya kan, soal esai. Tapi yang bersifat answering yang pendek gitu ya, jawaban yang pendek ya. Nah, jadi kalau dulu kan itu susah. Nah, sebelumnya memang ada mesin untuk menghitung skor itu, tapi untuk multiple choice kan, karena itu kan sudah mutlak pilihannya A, B, C, D gitu ya kan. Nah, kalau pilih jawabannya esai seperti apa? Nah, digunakanlah text similarity ini. Seberapa mirip jawaban yang dituliskan dengan kunci jawabannya. Ya, semakin tinggi kemiripannya maka benar, hampir benar jawaban itu kan gitu ya. Dan juga untuk plagiarism detection. Nah, menggunakan ukuran kemiripan untuk mendeteksi penjiplakan suatu karya orang lain dan menjadikannya seolah seperti karya sendiri. Itu ya. Jadi ada banyak kasus sih yang bisa dipecahkan oleh text similarity ini. Kalau kalian mau buat mengoreksi soal jawaban, bisa gunakan text similarity ya kan, ataupun kalian mau melakukan pengecekan plagiat, bisa gunakan text similarity gitu ya. Nah, kemiripan teks ini, ukuran kemiripan teks atau text similarity adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kemiripan antar satu teks dengan teks lainnya. Teks dapat terdiri dari beberapa kata, namun dapat pula terdiri dari miliaran kata yang tertulis dalam sebuah naskah. Secara umum, terdapat dua kategori cara untuk mengukur hal tersebut. Jadi, kalau kita ingin mengukur kemiripan sebuah teks, ada dua kategori cara untuk mengukurnya. Ya. Yang pertama itu adalah string based similarity dan juga ada corpus based similarity. Nah, kalau string based similarity ini jenis yang pertama adalah untuk ukuran kemiripan yang berdasarkan string. Ya. String adalah beberapa rangkaian karakter itulah ya, penjelasan yang dipisahkan oleh spasi gitu ya. String based similarity memiliki dua macam kategori, character based distance measure dan term based distance measure. Nah, dua kategori ini mengukur kemiripan berdasarkan jarak antar teks. Ya. Character based distance measure ini mengukur jaraknya berdasarkan karakter, sedangkan term based distance measure ini mengukurnya berdasarkan jarak antar term ya. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan kategori string based similarity, kita akan membandingkan kata demi katanya. Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk character based distance measure ini mengukur jarak berdasarkan karakter ya. Sedangkan term based distance mengukurnya berdasarkan jarak antar term. Kalau term itu kan artinya kemunculannya kan gitu ya. Seperti kita sudah belajar TF-IDF itu kan berapa termnya
ya kan? Term frequentnya berapa? Nah, kalau kita mau melihat berdasarkan term frequentnya, berarti kita menggunakan si term based distance ini. Kalau kita mau membandingkan jarak karakternya, gunakan karakter based distance measure, ya. Lalu kalau corpus based similarity ini, jenis ukuran kemiripan yang kedua ini adalah corpus based similarity. Pengukuran ini adalah mempertimbangkan kemiripan dari sisi semantik yang menentukan kemiripan antar kata berdasarkan informasi yang ada, gitu ya. Berbeda dengan jenis kemiripan yang tadi, ya. Dia dikerjakan di awal secara permukaan, gitu ya, secara covernya saja. Nah, jenis ini mengukur kemiripan dari segi makna kata dan kalimat yang ada. Jadi ini lebih ke maknanya. Jadi mencari tahu maknanya dulu. Apakah makna yang dibandingkan ini dengan yang digunakan sama nggak maknanya? Karena kan ada kata, bisa saja katanya sama tapi bisa makna yang berbeda gitu ya. Jadi ini seperti kayak kita belajar ini loh, information extraction. Nah, jadi lebih ke dalamnya lagi ya. Kalau tadi string based similarity itu lebih ke secara ringkas gitu ya, hanya membandingkan karakter demi karakter ya, kata demi katanya. Nah, yang mau kita fokuskan nanti adalah di bagian string based similarity ini dulu ya. Nanti kita akan bahas juga di bagian corpus based similarity-nya. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan dalam string based similarity khususnya pada bagian term based distance measure, karena kita lebih sering fokus masalah di term frequent ya kan. Nah, jadi kita akan memanfaatkan metode yang namanya cosine similarity, ya, cosine similarity. Nah, cosine similarity adalah ukuran kesamaan. Salah satu implementasinya adalah pada kasus mencari tingkat kemiripan teks pada teks itu sendiri ataupun kalimat. Kemiripan teks bisa digunakan untuk membuat steganografi, ya, ataupun melakukan steganalisis linguistik. Nah, rumusnya simpel sih. Jadi kalau ada dua dokumen gitu ya, dicontohkan A dan B. Nah, kita tinggal mengkalikan dokumen tersebut antar dokumen kata demi katanya, antara dokumen A dengan dokumen B kita akan kalikan. Lalu nanti setiap kata yang ada di dalam dokumen tersebut setelah kita kalikan, lalu kita hitung sigmanya, totalnya, dibagi akar pangkat 2 dari kata setiap dokumen A dan akar dari kata dari dokumen B pangkat 2. Nah, keduanya nanti akan dikalikan. Hasil akar pangkat 2-nya ini di dokumen A per katanya dikalikan dengan akar dari B pangkat 2, dokumen B pangkat 2 setiap katanya. Sudah dapat akarnya, baru kita kalikan antara hasil akar A, ya, kita akan kalikan dengan hasil akar si B-nya. Gitu ya. Nah, itu rumusnya, jadi cukup simpel sih. Jadi kita membandingkan dua dokumen dulu. Nanti kalau membandingkan antar dokumen ya sama saja konsepnya kan, karena dia membandingkan satu persatu dulu gitu ya. Nah, itu dia contoh kasus seperti ini. Jadi kita cukup simpel saja di materi hari ini. Contoh kasusnya di sini ada dua dokumen ya. Saya kasih kode dokumen 1, dokumen 2. Nah, dokumen 1 itu berisikan the best Italian restaurant enjoy the best pasta. Ya. Itu dokumen ketiga contohnya teksnya ini. The best American restaurant. Ya kan? Nah, kedua dokumen ini sudah pasti harus kita lakukan dulu term frequentnya ya. Tidak perlu sampai mencari TF-IDF ya, tidak perlu. Yang penting kalian dapat term frequentnya sudah cukup. Nggak perlu cari inverse dokumen frequentnya ya. Nah, di sini saya contohkan kita sudah dapat term frequentnya ya. Dan sudah kita pre-processing teksnya. Nah, didapatkanlah termnya seperti ini. Ya kan, kita dapatkan term yang ada seperti di tabel. Ya. Lalu di dokumen 1 kita hitung TF-nya. Ini kan term frequentnya ya. Term frequent dari kedua dokumen. Dokumen 1 kata the itu ada 2. Di sini juga ada 2, base juga ada 2, ya kan? Term frequent ya. Bukan binary. Kalau binary kan 1 0 ada atau tidak. Kalau term frequent dia hitung berapa banyak ya. Italian ada 1, di sini ada 0. Amerika 0, ini 1. Begitu juga sampai ke si pasta. Lalu kita buatkan vektornya. Ketika sudah kita dapat seperti ini, kita buatkan term frequentnya ini ke dalam sebuah vektor. Nah, di sini vektor B1 karena si text mining ini, si cosine similarity ini mencari jarak antar vektornya. Misalnya ini tadi, ini ada dokumen A.
posisi vektornya di sini, di titik biru. Lalu dokumen B, posisi vektornya di sini nanti. Dia mau cari jaraknya ini berapa jauh. Jadi dia melihat jarak, distance antar dokumennya, antara A dan B ini berapa jaraknya. Kalau distance-nya dekat, berarti kita bisa simpulkan ini kemiripannya tinggi, gitu ya. Tapi kalau distance-nya jauh, berarti tingkat kemiripan antar dokumennya sudah jauh, tidak terlalu mirip, gitu ya. Nah, itu konsep kerjanya. Maka ketika sudah kita lakukan term frequent, kita dapatkan term frequentnya, kita buat dalam sebuah vektor. Nah, jadi di sini saya contohkan, saya buat dalam bentuk array. Ini kan array ya. D1 itu adalah 22101111 kan pas ya, sama ya. Begitu juga dokumen 2, saya buat dalam bentuk array 22011100 pas ya. Nah, setelah kita sudah buat dalam bentuk array, kita hitung dengan rumus tadi. Kita mau cari nilai vektornya antara A dan B tadi kan. Rumusnya tadi apa? Antar frequent ataupun antar vektor yang ada di setiap termnya kita kalikan. Jadi istilahnya jadi seperti ini. Yang ini ya. Sini akan dikalikan sini. Jadi sesama antar kata di setiap dokumen dikalikan saja. Ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan, yang ini dikali juga, ini dikali juga, yang ini dikali juga. Maka inilah hasilnya, yang ini kan. Yang ini. Ya kan, 2 kali 2, betul ya. Baru 2 kali 2 lagi, betul. 1 kali 0, betul. 0 kali 1, betul. Ya. 1 kali 1, betul. 1 kali 0, betul. 1 kali 0. Nah, lalu dibagi akar pangkat 2 dari keseluruhan sum tadi kan. Dari dokumen A, dokumen pertama. Ya kan? Dipangkatkan 2 semua. Yang ini. Yang ini semua. Yang ini ya. Sorry, mana ini? Ini semua kita pangkatkan 2. Iya kan? Nah, ini dia. Lalu dijumlahkan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 1 pangkat 2, 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 dijumlahkan. Lalu dicari akarnya. Ya. Lalu dikalikan dengan akar dari total pangkat 2 dari dokumen B. Ya, ini kan 2 pangkat 2 pangkat 2. Ini yang ini. Ini pun kita pangkat 2 kan dokumen keduanya. Gitu ya. Maka didapatkanlah nanti hasilnya adalah 0,82. Ya, ini tinggal kita kali 100 saja untuk menjadi persen gitu ya. Tinggal kita ke 100. Maka kemiripannya ada berapa? Sekitar 82% ya. Jadi artinya ini sudah sangat mirip 82% kemiripannya. Jadi ketika nilainya ini mendekati 1, maka tingkat kemiripannya makin tinggi ya. Tapi kalau dia menjauhi 1 ya, ataupun lebih kecil dari 1 ataupun menjauhi dari bilangan 1, maka tingkat kemiripannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi tergantung, misalnya kita mau mencari misalnya plagiat yang tadi ya, plagiarism check ya kan, plagiarism check itu yang boleh itu, yang tidak boleh itu tingkat kemiripannya lebih dari 75%. Kalau udah lebih dari sama dengan 75%, maka ini dinyatakan plagiat. Ini dinyatakan plagiat. Tapi kalau di bawahnya, kalau di bawah 75%, hasil perhitungan quotient similarity-nya, maka ini masih belum bisa dinyatakan sebagai plagiat karena masih di bawah 75% misalnya. Tergantung nanti kebutuhan, tergantung keputusan. Jadi perhitungannya cukup simpel. Kalau kalian mau melakukan untuk plagiat checker, ya kan, berarti gunakanlah keputusan yang diperbolehkan gitu ya. Lalu kalau mau mencari apa tadi, menilai jawaban ya kan, nah bisa juga, oh kemiripannya 2%, 8%, oh berarti ini bernilai, misalnya dibuat aja 82 nilainya ya kan, karena tingkat kemiripannya 82%. Bisa saja ditarik seperti itu kan untuk menghitung nilai jawaban esainya. Nah, jadi anggap kalau tadi plagiat checker dokumen 1 ini mau kita bandingkan ke dokumen 2 ini, berapa tingkat plagiatnya tadi? Misalnya tadi 82 ya kan. Nah, berarti ini sudah menjiplak. Tapi kalau kasus kita tentang
untuk menilai soal jawaban esai yang ini tadi, kasus yang ini, contohnya. Yang ini short answer scoring, kita mau menilai jawaban esai, ya kan? Berarti kita sudah tahu, ini adalah soalnya, ya kan? Dokumen 1 soal, dokumen 2 ini adalah kunci jawaban. Nah, kita tahu, oh, kemiripannya 80%. Bisa saja kita ambil spekulasi ini adalah nilainya, ya kan? Nah, jadi ini bisa kita gunakan sebagai aplikasi untuk menghitung ini ya, apa namanya, nilai jawaban dari siswa, ya kan, yang mengerjakan soal esai, ya kan. Nah, jadi tinggal kalian butuh kemana. Kalau search engine, buat aja, berarti cari website-website yang skor similarity-nya di atas 60%, maka munculkanlah dia di atas, gitu ya kan. Urutkan skornya yang mana paling tinggi sampai ke rendah. Nah, jadi semua sudah bisa kita gunakan sebagai acuan ya. Jadi itu saja perhitungannya, cukup simpel. Nanti saya akan berikan latihan juga, tapi di video ini kalian pahamin aja dulu step by stepnya untuk quotient similarity. Kita sudah belajar banyak, mulai dari TF-IDF, information extraction, lalu ada pembobotan teks ya kan, lalu ada merangkum teks, peringkasan. Nah, sekarang kita bahas kemiripan teks. Nah, silakan coba lihat mana yang menarik menurut kalian untuk dibahas menjadi penyelesaian masalah gitu ya. Apakah tentang similarity, ataukah tentang peringkasan teks, apakah tentang pembobotan teks, apakah tentang information extraction, ya kan, atau tentang yang lainnya gitu ya. Nah, itu saja yang saya bisa berikan hari ini menggunakan metode quotient similarity ya. Mungkin nanti minggu depan kita akan belajar metode-metode yang lainnya lagi untuk text mining ini ya. Jadi pahami dulu metodenya ini, kuasai, lalu cari tahu apa perbedaannya antara pembobotan teks, karena hasilnya fungsinya kan sama saja kan, pembobotan teks, merangkum teks, extraction, dan juga meringkas. Ya, itu saja yang bisa saya beri di materi melalui video hari ini. Silakan pelajarin lagi, uji coba sendiri boleh, latihan sendiri juga boleh. Nanti juga saya akan berikan latihan tentang kemiripan teks ini ya. Ya, oke. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.